Inilah video detik-detik dilumpuhkannya pelaku pembunuhan terhadap istri dan anak kandungnya di Dusun Perdau, Sepasos Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Pelakunya berinisial AH, usia sekitar 30 tahun, dibekuk saat mengamuk di sebuah masjid usai membantai keluarganya. Dalam video yang viral di media sosial, pelaku terlihat telanjang saat dibekuk. Di bagian leher dan alat vitalnya mengalami luka berdarah akibat goresan senjata tajam. Ada dugaan pelaku berusaha bunuh diri setelah melakukan perbuatan sadis tersebut. Kejadian sadis yang bikin geger itu Minggu 13 Juni malam hari. Warga menemukan istrinya tergeletak bersimbah darah di lantai rumahnya. Sementara anaknya yang baru berusia 1 tahun dibantai saat berada di ayunan. Polisi sudah mengamankan pelaku, hanya saja petugas belum bisa menggali keterangan karena pelaku masih mengalami sulit bicara akibat luka sayatan di lehernya. Informasi sementara menyebutkan kemungkinan pelaku mengalami gangguan jiwa setelah menuntut ilmu hitam. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Seleksi jabatan direksi dan Dewan Pengawas Independen Badan Usaha milik daerah sudah selesai. Nama-nama calon yang lolos seleksi sudah disampaikan ke meja gubernur dan menunggu keputusan akhir untuk menetapkan siapa yang beruntung. Ada 15 jabatan yang akan diisi, masing-masing 1 jabatan untuk Badan Pengawas atau Komisaris Independen dan 14 jabatan direksi BUMD. 1 jabatan Badan Pengawas yang akan diisi adalah Badan Pengawas Perusda Bara Kaltim Sejahtera. Sedangkan 14 jabatan direksi yang akan diisi masing-masing 2 direksi PT Jamkrida Kalimantan Timur, 3 direksi PT Migas Mandiri Pratama, 3 direksi PT Ketenaga Listrikan Kalimantan Timur, 1 direksi Perusda Silva Kaltim Sejahtera, 3 direksi Bara Kaltim Sejahtera, dan 2 direksi Melati Bakti Satya. Sementara dari gedung DPRD Kaltim, anggota Komisi 2 Sutomo Jabir mengaku punya harapan munculnya wajah-wajah baru. Namun dia tidak memahami mengapa Gubernur Kaltim terkesan menunda-nunda keputusannya untuk menetapkan Dewan Pengawas dan Direksi Perusda. Jauh ini seperti apa, Bang? Katanya sudah sampai di meja Pak Gubernur. Itu sudah dimasukkan oleh tim pansel ke sana. Tapi aroma yang saya cium bahwa ini masih didominasi oleh pengurus-pengurus lama. Karena sehingga saya kok apatis ini dilakukan secara terbuka dan profesional kemarin pada saat proses seleksinya. Kita pun Komisi 2 kemarin meminta setiap tahapan, tetapi kan tidak ada itu diserahkan ke kita. Tahapan-tahapan perkembangannya sampai pada akhirnya mengusulan nama untuk ditetapkan oleh Gubernur. DPRD Kaltim sesuai tugas dan fungsinya adalah bidang pengawasan. Terus memonitor seleksi direksi BUMD yang selangkah lagi ditetapkan Gubernur. Menurut Sutomo Jabir, langkah-langkah itu dilakukan agar Perusda diisi oleh orang-orang yang mampu membawa bisnis Perusda agar terkontribusi kepada penerimaan daerah. Komisi 2 tidak menginginkan sejarah berulang, di mana Perusda terus merugi dan minta-minta uang negara menanggulanginya. Ada pembatasan untuk masuk ke sana, sehingga kalau masih itu terus yang masih yang lama-lama kemudian kita harapkan memperbaiki Perusda ke depan, saya pikir tidak bisa kita terlalu berharap banyak. Saya kemarin berharap bahwa ini pintu masuk untuk menaik Perusda, tapi kalau misalnya masih begitu kondisinya, saya pesimis kalau Perusda ke depan lebih bagus. RDP, tetapi kan ini kuncinya di sini penetapan direksi. Makanya mudah-mudahan kita cuma berharap mudah-mudahan Gubernur yang pemegang hak prerogatif itu bisa meng-cross check, bisa mendengar informasi publik sebelum menetapkan direktur Perusda ini. Karena ada yang sedengar-dengar nilainya bagus tapi tidak disodorkan. Ada yang kemudian dalam proses-prosesnya ini kan didominasi oleh mereka-mereka juga sebenarnya. Nah, saya khawatir ini cuma prosedur yang kemudian melegalkan orang-orang yang memang sudah ditentukan sebelumnya. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 masih menjadi polemik. Kalangan DPRD keberatan karena pada pergub itu diatur pemberian dana pokir atau pokok-pokok pikiran anggota legislatif minimal sebesar 2,5 miliar. Alasan keberatan anggota DPRD Kaltim lantaran saat mereka melakukan reses bertemu masyarakat, aspirasi yang disampaikan warga banyak berisi permintaan pembangunan yang nilainya hanya ratusan juta rupiah. Seperti perbaikan jembatan kampung, jalan atau kebutuhan nelayan seperti jaring dan perahu.
Jika mengikuti peraturan gubernur, maka permintaan warga kepada anggota DPRD dipastikan tidak bisa terpenuhi. Keberatan anggota DPRD Kaltim disampaikan dalam rapat paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi. Menurut Ketua Komisi 3 Hasanuddin Mas'ud, anggota legislatif meminta kepada gubernur untuk mencabut pergub tersebut. Masalah Pergub nomor 49 2020 pasal 5 ayat 4 yang menyatakan bahwa minimal ada angka 2,5 miliar untuk banjir. Dan ini bertentangan karena tidak ada dasar hukumnya pergubnya. Jadi tidak ada perdanya atau undang-undang di atasnya. Sehingga ini menurut kami di anggota dewan bertentangan. Jadi tidak kuat lah untuk dijalankan. Makanya kami bagi nego dengan Pak Wagub supaya disampaikan Pak Gubernur bahwa ini segera ditarik. Karena mempersulit terutama di kabupaten kota. Dia kan harus di 2,5 itu harus lelang. Sedangkan ada aturan bahwa bisa ditunjuk langsung dengan 200 miliar. Itu perdebatan sengit. Jadi mudah-mudahan nanti dalam waktu kita bertemu dengan Menjawab permintaan pencabutan pasal mengenai dana pokir dalam pergub, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan segera menyampaikan aspirasi anggota DPRD itu kepada gubernur. Yang ditanya masalah Pergub 49 terkait proses pengadaan jasa untuk dievaluasi. Tentu akan saya sampaikan kepada Pak Gubernur secepatnya. Pokok-pokok pikiran alias pokir adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kewajiban anggota legislatif menjaring aspirasi dari masyarakat. Aspirasi itu kemudian ditindaklanjuti para wakil rakyat ke eksekutif saat perancangan APBD. Pengaturan pokir merujuk pada pasal 55 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan DPRD. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Kasus kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan kian memprihatinkan. Namun ternyata antara eksekutif dan legislatif berbeda sudut pandang. Apakah ada kewenangan daerah itu untuk mengatasinya? Para wakil rakyat di DPRD Kaltim semakin kencang menyuarakan kasus-kasus kerusakan jalan yang diakibatkan aktivitas pertambangan, terutama tambang batubara yang sebagian diantaranya diduga berlangsung ilegal. Suara para wakil rakyat menginginkan pemerintah bertindak tegas, terutama terhadap penggunaan jalan-jalan umum oleh kendaraan berat, termasuk juga terhadap penambangan batu bara secara liar. Tidak hanya kepada pemerintah, tapi juga meminta kepolisian betul-betul menjalankan fungsinya, menertibkan penggunaan jalan umum maupun pertambangan ilegal. Hanya saja antara pemerintah Provinsi Kaltim dengan DPRD berbeda sudut pandang. Hal itu diketahui saat masalah tersebut ditanyakan kepada Wakil Gubernur Hadi Mulyadi dan Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun. Terkait dengan kegiatan tambang ilegal yang menggunakan fasilitas negara ini, Pak, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mengantisipasi Kalau persoalan penyampaian Pak Gubernur, karena Undang-Undang Nomor 3 2020 itu tidak mengatur pengawasan di daerah. Kita masuk ke areal mereka, kita malah disalahkan karena ini izinnya di pusat. Nah, mereka merusak jalan negara juga milik pusat. Jadi ini harus diselesaikan oleh pemerintah pusat. Tapi kita tidak tinggal diam tentunya, kita akan berkoordinasi agar masyarakat tidak dirugikan kira-kira seperti itu. Sudah kita sampaikan, iya belum ada reaksi dari pusat. Apakah nanti akan buat pansus, Pak? Untuk yang tambang. Bagaimana kita buat pansus urusannya pusat? Ya, bukan bidang kita. Kita nggak ada kewenangan. Kalau mau sampaikan kepada anggota DPR RI di pusat supaya mereka mengambil tindakan. Tentang pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, menurut Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk legislatif maupun eksekutif. Alasannya jika terjadi kerusakan jalan, provinsi yang rugi adalah masyarakat di daerah itu, termasuk juga akan menguras APBD provinsi maupun kabupaten kota untuk memperbaikinya. Ya, bisa. Satu hal yang perlu kita pahami bahwa penarikan ke pusat itu dilakukan Desember 2020. Sementara kerusakan lingkungan kita itu sudah berjalan lama. Ya. Artinya apa? Bisa jadi kemudian ditarik oleh ke pusat karena dianggap kita tidak mampu untuk kelola, kan gitu ya. Nah, apakah kemudian kita tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi? Bisa, tetap bisa. Kita tetap harus mengawasi. Karena kalau tidak kita awasi, kan yang rugi kita sendiri.
jalan umum rusak, kemudian akhirnya apa? APBD kita harus diperas lagi untuk memperbaiki dan sebagainya. Gitu. Walaupun kewenangan perizinannya ya, sekali lagi perizinannya ditarik oleh pusat, tapi pengawasannya kita punya hak dan punya kewajiban melekat kita untuk mengawasi. Supaya apa? APBD nggak banyak menyerap ke sana terus. Ya, sudah ada perdanya, perda nomor 10 kan sudah ada. Udah jelas-jelas mengatakan itu. Tinggal pelaksanaan, implementasi dari perda itu saja. Pemerintah daerah punya perangkat yang lengkap, ada Forkompinda, ada kepolisian, ada kejaksaan, ya, ada pengadilan. Ya, kalau nggak bisa sendiri ya bersama-sama Forkompinda untuk menindak atau mengambil keputusan bersama. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Polemik realisasi anggaran Pemprov Kaltim yang berjalan lelet masih menjadi topik hangat kalangan legislatif. Sebab sudah memasuki bulan Juni 2021 tetapi ternyata serapan anggaran baru sekitar 17-18%. Angka realisasi anggaran baru 17-18% ini diumumkan pemerintah Provinsi Kaltim saat rapat paripurna. Hal itu menimbulkan kontroversi dari kalangan anggota dewan. Karena sudah memasuki kuartal kedua atau setengah tahun perjalanan anggaran, tapi realisasinya masih sangat minim. Pemerintah beralasan terjadinya keterlambatan realisasi anggaran lantaran adanya regulasi baru Perpres nomor 33 menyangkut honorer dan kedinasan. Akibatnya berdasarkan data tender pengadaan barang dan jasa tahun 2021, dari total 639 item kegiatan, yang telah selesai tender baru 120 item kegiatan. Sampai sekarang di bawah 20%. Salah satunya karena karena bantu yang dulunya bisa dilelang dengan 200 sekarang tidak boleh lagi. Karena belum pernah dengan ada pergub ini, maka dia harus dilelang dengan minimal angka 2,5. Ini yang mempersulit di kabupaten dan di kota, kabupaten kota. Itu aja sih yang penting. Antara lain adanya perubahan regulasi masalah lelang misalnya kan. Yang kedua pandemi dan macam-macam. Tapi kalau menurut saya bukan itu substansinya. Ini menunjukkan bahwa kinerja atau koordinasi antar SKPD, OPD itu yang tidak baik saat ini. Kalau menurut penilaian saya, karena kalau berbicara pandemi yang kita akan menghitamkan, ya nggak selesai urusan ini kan. Nah, buruknya komunikasi antar SKPD dan OPD, buruknya komunikasi antar pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. Itu menurut saya menyebabkan serapan anggaran sangat rendah, bahkan sekarang masih tahap proses pelelangan. Itu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim yang sangat buruk. Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengakui adanya keterlambatan realisasi anggaran. Namun dalam bulan Juni yang sedang berjalan ini, Pemprov akan mengejar dengan melakukan tender-tender kegiatan. Pemprov berkomitmen agar target-target pembangunan yang telah direncanakan tercapai sesuai jadwal. Kita sudah rapat kemarin, Pak Sekwan juga hadir, sudah rapat seluruh PD. Juni ini diharapkan sudah. Tadi kan sudah dari 500 400 sudah 80. Nah, cuma kan nanti lelang sudah, tapi kan prosesnya kan masih proses pengadaan nanti. Artinya kalau lelang sudah 80%, mungkin Juni ini akan sudah. Karena tergantung besarannya. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, juga mengingatkan agar Pemprov memaksimalkan serapan anggaran karena di saat pandemi COVID-19, peredaran uang dari APBD akan membantu pemulihan ekonomi masyarakat. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Kasus kecelakaan air terjadi di Sungai Mahakam, tepatnya di Kelurahan Sarijaya, Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai, Kartanegara. Saat naik perahu, seorang ayah bernama Untung tenggelam terkena gelombang bersama anaknya berusia 6 tahun bernama Rasidi. Keduanya ditemukan meninggal dunia. Ceritanya berawal saat hari Selasa 15 Juni. Bapak dan anak itu berkeliling menggunakan perahu di Sungai Mahakam. Di tengah perjalanan sekitar Kelurahan Sarijaya, Sanga-Sanga, Untung dan Rasidi dihantam gelombang yang membuat perahu kecilnya terbalik. Saat perahu terbalik, ayah dan anak ini ikut terhempas. Menurut keterangan seorang saksi, Sahrudin, dia melihat korban Untung berusaha menolong anaknya yang tenggelam. Namun saat berusaha menolong dan berenang, Untung terseret arus air sungai yang lumayan deras. Menurut saksi Sahrudin, sekitar jam 16.30,
Dia melihat kedua korban meminta pertolongan dari permukaan air. Korban kemudian meminta bantuan warga sekitar. Namun pada saat warga berdatangan, kedua korban sudah tidak terlihat lagi. Korban untung ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar jam 18.20. Sementara anaknya baru ditemukan setelah tim SAR gabungan melakukan operasi pencarian esok harinya. Selamat sore, hari ini 16 Juni 2021 kami melaporkan tentang operasi SAR laka kapal di Sanga-Sanga, Kabupaten Kukar pada pukul 12.20. Korban atas nama Rasidi, umur 6 tahun, berhasil ditemukan dalam keadaan Mai Delta, kurang lebih jarak sekitar 50 meter dari LKK. Dan korban sudah dievakuasi atas permintaan keluarga dibawa ke rumah duka. Setelah dilakukan evakuasi terhadap korban Rasidi, jasadnya langsung diserahkan kepada keluarga untuk dikuburkan. Tim Kaltim TV melaporkan. Selama 2 hari dicari oleh tim SAR gabungan, seorang pemuda pencari besi tua yang dilaporkan hilang ditemukan sudah menjadi mayat. Pemuda berusia 19 tahun bernama Imran hilang di Sungai Mahakam hari Jumat 18 Juni lalu. Imran tenggelam saat menyelam mengambil besi tua. Tepatnya di kawasan perairan Mangkupalas, Imran mencari besi tua di sebuah kapal tongkang yang sedang ditambat. Kemudian besi-besi itu diturunkan dengan cara melemparkan ke dalam sungai. Saat akan mengambil kembali besi tua di dalam sungai, Imran terjun menyelam. Tapi naas, setelah menyelam, Imran tidak muncul lagi ke permukaan. Saat itu korban ditemani kakaknya, namun sang kakak hanya menunggu di tepi sungai yang jaraknya sekitar 4 meter. Baik, diinformasikan pada pukul 14.20, korban atas nama Imran, umur 19 tahun, warga Jalan Rukun RT 14 2A nomor 2, telah ditemukan oleh unsur gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan sejauh sekitar 200 meter dari LKP ke arah hilir. Dan korban saat ini telah dievakuasi oleh unsur gabungan yang terdiri dari Basarnas, kemudian dari relawan dan dari unsur instansi lainnya. Korban saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit AW Sarani guna keperluan visum dan untuk kemudian diserahkan pada pihak keluarga. Demikian, proses yang tutup dan seluruh gabungan dikembalikan ke satuannya masing-masing. Isak tangis keluarga Imran pecah ketika menyambut jasad yang ditemukan tim SAR gabungan pada Minggu 20 Juni sekitar pukul 14.20. Jasad Imran berhasil ditemukan tim SAR gabungan sejauh 200 meter dari titik dia menyelam. Warga Jalan Rukun, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Samarinda seberang itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sahrani untuk visum dan kemudian diserahkan kepada keluarganya. Tim Kaltim TV melaporkan.